Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang Diamond Model. Sebelum dijelaskan, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dina Sofiatul Sholihah dengan NIM 0604032170. Yang kedua ada Nuril Umi Hamdi dengan NIM 060403218089. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nuril. Baik, saya Nurul Umi Hamdi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Diamond Model. Diamond Model sendiri pertama kali dikenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1990. Pendekatan cluster model Porter merupakan pengembangan dari industrial distrik atau kawasan industri yang dikembangkan oleh Alfred Marshall pada tahun 1920. Berbeda dengan Marshall yang hanya fokus pada perusahaan-perusahaan sejenis, cluster model Porter tidak membatasi hanya pada satu industri, tetapi lebih luas lagi. Diamond cluster model meliputi industri-industri terkait serta perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai keterkaitan dalam teknologi dan input yang sama. Selanjutnya adalah tokoh dan konsep dari Diamond Model. Tokoh dari Diamond Model sendiri adalah Michael Porter. Michael Porter adalah pendiri bidang strategi modern dan salah satu pemikir paling berpengaruh di dunia manajemen dan daya saing. Porter diakui sebagai otoritas terkemuka dalam strategi dan daya saing. Dia adalah profesor Universitas Bishop William Lawrence di Harvard Business School dan dia adalah salah satu pendiri perusahaan konsultan The Monitor Group and VSG. Michael Eugene Porter sendiri lahir pada 23 Mei 1947. Di pembahasan kali ini, kita mengambil strategi dari Michael Porter yakni Diamond Model. Konsep dari Diamond Model sendiri secara visual diwakili oleh 4 determinan yang saling terkait satu sama lain, yakni faktor penentu keunggulan ekonomi komparatif nasional. Keempat faktor tersebut adalah strategi, struktur, dan persaingan yang tegas, industri pendukung terkait, serta kondisi permintaan dan kondisi faktor. Lalu, langkah-langkah dalam Diamond Model. Pertama, dalam Diamond Model dilakukan analisis terhadap komponen penyusunan, yakni ada 4 determinan pokok. Yang pertama adalah kondisi faktor, kondisi permintaan atau demand condition. Yang ketiga, industri-industri yang berkaitan dan mendukung atau related and supporting industries. Yang keempat, strategi struktur dan persaingan perusahaan, firm strategi struktur and rivalry. Selain itu, juga terdapat determinan penunjang, yakni faktor kesempatan atau change dan faktor pemerintah, government. Yang pertama ada faktor condition. Barragan 2005 menjelaskan bahwa faktor condition atau kondisi faktor merupakan input yang digunakan dalam operasional produksi dan infrastruktur yang diperlukan untuk bersaing dalam industri tertentu. Kondisi yang menarik dijelaskan oleh Porter tahun 1990 bahwa kelangkaan sumber daya justru mampu mendorong suatu negara untuk lebih kompetitif karena mereka berhasil menciptakan hal-hal baru yang membuat negara tersebut lebih kompetitif. Yang kedua adalah demand condition. Demand condition sendiri mengacu pada kondisi pasar domestik di suatu negara. Kondisi permintaan atau demand condition merupakan dimensi yang paling menarik karena berkaitan dengan sifat konsumen. Hal ini menjadi bagian penting dalam peningkatan daya saing karena mendorong terciptanya produk-produk yang berkualitas akibat hubungan timbal balik yang intensif antara perusahaan dan pelanggan. Yang ketiga ada related and supporting industries, yang mana dapat kita pahami sebagai industri-industri yang berhubungan dengan perusahaan yang mampu berpengaruh pada peningkatan daya saing. Kehadiran industri pendukung menumbuhkan perindustrian yang kompetitif serta menawarkan pertukaran informasi dan teknologi baru. Yang keempat, ada firm strategy, struktur and rivalry, terkait dengan strategi, struktur pasar, dan pola persaingan pada industri tertentu. Persaingan adalah indikator dasar dalam penyusunan struktur dan strategi perusahaan. Pola persaingan berpengaruh terhadap proses inovasi dan pada akhirnya akan meningkatkan prestasi di kancah internasional. Yang kelima ada Porter menambahkan faktor lain sebagai penunjang, yakni peran pemerintah atau government dan faktor kesempatan, change.
Porter tidak merinci sifat dari kedua variabel ini, apakah dari efek positif atau efek negatif. Peran pemerintah sebagai dimaksud adalah sisi kebijakan dan peraturan yang menguntungkan pertumbuhan industri domestik sehingga secara tidak langsung maupun mampu meningkatkan daya saing negara itu sendiri. Bakan dan Dogan tahun 2012 mengidentifikasi dari penelitian sebelumnya bahwa faktor kesempatan difahami sebagai kondisi internal dan eksternal yang terjadi di luar kendali perusahaan, seperti kondisi sosial, kecenderungan arah politik suatu negara, gejala keamanan, faktor inovasi, kondisi pasar keuangan atau kurs, lonjakan dunia atau pemerintah regional, diskontinuitas biaya input lainnya, perubahan radikal teknis baik bioteknologi maupun mikroelektronik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari Diamond Model. Contoh dari Diamond Model yakni implementasi model penelitian Porter dalam penyusunan arsitektur strategik untuk pengembangan pembiayaan pertanian pada BMT. Yang pertama ada faktor kondisi. Faktor ini mengacu pada sumber daya alam, model, dan manusia yang tersedia. Contohnya yaitu pengelolaan BMT memiliki kedekatan secara emosional kekeluargaan dengan masyarakat, sehingga word of mouth getok tular sangat membantu pemasaran BMT di masyarakat. Yang kedua ada faktor permintaan. Faktor dimensi yang paling menarik karena berkaitan dengan sifat konsumen yang dapat mendorong terciptanya produk atau jasa yang berkualitas. Contohnya yaitu permintaan atas produk layanan BMT baik pembiayaan maupun simpanan menunjukkan peningkatan jumlah pembiayaan yang diajukan mengalami perkembangan. Yang ketiga ada industri terkait dan industri pendukung. Contohnya yaitu akses ke bank syariah sudah cukup halal. Hal ini memungkinkan bagi BMT untuk menjalani kerjasama, terutama untuk memperkuat permodalan melalui skema link, baik secara equity channeling maupun joint financing dan goodwill yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakat Islam. Merupakan integrable aset sekaligus saran untuk mendapatkan model sosial bagi BMT. Yang keempat ada persaingan struktur dan strategi perusahaan. Faktor ini menentukan suatu kondisi bagaimana perusahaan muncul atau tumbuh terorganisasi dan dikelola serta sifat persaingan usaha di negara yang bersangkutan. Contohnya yaitu pada lingkup pedesaan, persaingan utama BMT adalah pelaku money leader. Selanjutnya yaitu analisis dalam Diamond Model Porter. Diamond Model terdiri dari 4 determinan faktor-faktor yang menentukan daya saing. 4 atribut ini adalah faktor kondisi permintaan, industri terkait dan industri pendukung, dan ketatnya persaingan. Peranan pemerintah dan peluang juga berperan penting dalam menentukan daya saing. Lebih lanjut, Porter 1990 menjelaskan bahwa faktor kondisi mengacu pada input yang digunakan sebagai faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan infrastruktur. Variabel-variabel ini adalah variabel-variabel yang sudah ada dan dimiliki oleh suatu industri.